Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semua yang lagi nonton video ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi NPV, Net Present Value. Teman-teman tentunya uh, jika yang belum paham mungkin bisa browsing juga, googling apa itu NPV. Jadi NPV ini biasa digunakan fungsinya untuk mendapatkan present value, net present value dari sebuah cash flow. Nah, ini contohnya seperti ini, gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan tentunya kita harus punya cash flow-nya sendiri, kemudian discount rate, kemudian NPV, baru kita bisa ngitung NPV, gitu. Nah, misalnya discount rate-nya kita pakai 10%. Jadi saya nggak akan menjelaskan konsep konsep NPV ya di video kali ini, tapi kita juga coba langsung jump ke bagaimana menggunakan fungsi NPV di Excel gitu ya. Nah, fungsi NPV di Excel itu sebelum kita masuk ada yang perlu diperhatikan gitu. Fungsi NPV di Excel itu menghitung argumen yang dimasukkan di NPV, fungsi NPV gitu. Itu rate-nya, kemudian value-nya itu ya cash flow-nya ini, cash flow-nya di blok gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan, yang masuk di sini itu adalah NPV dari tahun pertama. Tahun pertama artinya kalau misalnya kita menghitungnya itu adalah eh, apa tahun pertama ini adalah akhir tahun pertama, maka itu masuk. Tapi kalau misalnya kita berhitung dari hari ini gitu ya, dari hari ini, maka perhitungan hari ini itu disebut tahun ke-0. Gitu. Itu tidak dimasukkan dalam argumen tapi harus ditambahkan lagi. Jadi mungkin kalau bisa saya jelaskan ada di diagram seperti berikut. Jadi seperti ini ya. Ini misalnya tahun ke-0 gitu kan. Ini tahun ke-0, ini tahun ke-1, ini tahun ke-1. Tahun ke-1 artinya ini tahun ke-0 ini kita umpamakan adalah hari ini. Hari ini tahun ke-0 itu hari ini. Gitu ya. Sedangkan tahun ke-1 itu adalah 1 tahun setelah hari ini. Setelah hari ini. Nah, artinya, kalau NPV, konsepnya adalah kita menarik semua angka yang ada di tahun 1, tahun kedua, dan seterusnya yang di masa depan, itu ditarik semua ke nilai hari ini itu berapa nilainya. Ya. Artinya kalau misalnya di fungsi di Excel, itu dia tidak berhitung nilai yang hari ini itu tidak dimasukkan dalam fungsi Excel tadi, di formulanya. Nah, sedangkan yang mulai dimasukkan itu mulai dari tahun pertama ini, jadi 1 tahun setelah hari ini. Kenapa seperti itu? Karena konsepnya kalau hari ini tentunya kita tidak perlu melakukan diskon terhadap nilai hari ini karena nilai hari ini adalah hal yang kita cari. Oke, jadi balik lagi bahwa kita nggak perlu atau Excel tidak menghitung yang ini gitu ya. Excel itu menghitung mulai dari sini gitu. Excel menghitung mulai dari 1, 2 ini dihitung. Menghitungnya adalah ya sesuai dengan konsep NPV, ditarik ke nilainya ke sini. Ini ditarik ke ini. Itu juga semua ditarik tahun ketiga, di sini ada tahun ketiga gitu, juga ditarik ke sini. Itu ke tahun ke-0 gitu. Nah, ditariknya bagaimana menggunakan discount rate. Mungkin teman-teman nanti bisa mungkin nanti saya juga akan bikin video terkait dengan konsep present value. Cuman video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan fungsi NPV di Excel. Gitu.
Oke, balik ke Excel-nya lagi ya. Kalau kita baca coba kita baca di help-nya, kita tekan F1 di sini, kita baca di help-nya gitu. Mereka juga sudah menjelaskan gitu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita ketik NPV, kita coba cari tentang NPV. Kita search, enter, NPV function, kita coba. Nah, ini kita baca keterangannya. The NPV investment begins one period before the date of the value and the first value cash flow. Jadi ini tahun pertama, itu the NPV investment itu diasumsikan itu terjadi satu periode sebelum cash flow pertama gitu. Kemudian the NPV calculation is based on the future cash flow. If your first cash flow occurs at the beginning of the first period, kalau cash investmentnya itu terjadi di tahun ke-1 atau bukan hari ini tapi satu tahun setelah hari ini, artinya ada di sini gitu ya, ada di tahun pertama, maka the first value must be added to the NPV result gitu ya. Jadi ini misalnya min 10.000-nya atau investmentnya itu ini itu terjadi di tahun 1, maka ini dimasukkan. Tapi jika investasinya terjadi hari ini atau di tahun ke-0 gitu ya, maka ini tidak dimasukkan dalam rumus NPV. Itu harus ditambahkan gitu ya, harus ditambahkan. Tuh. Jadi sorry, ini mungkin tadi agak miss juga penjelasan saya tadi. Jadi terkait dengan keterangan di sini, jika cash flow terjadi pada first period ini tahun pertama, ini first period, kalau terjadi di awal tahun pertama artinya itu masuk tahun ke-0, maka ini harus ditambahkan manual di luar formula NPV. Kalau terjadi setelah, bukan di awal periode tahun pertama gitu ya. Jadi saya jelaskan mungkin ini misalnya tahun 2020 gitu ya. Ya. Kalau misalnya ini Januari, ini di Desember misalnya ya. Kalau eh, apa eh, eh, investasinya terjadi pada bulan Januari, maka ini nggak, misalnya minus 10.000-nya itu terjadi di bulan Januari, ini nggak perlu ditambahkan ke, atau nggak perlu dimasukkan dalam rumus NPV. Tapi kalau ini masuk di sini gitu ya, di Desember, artinya dia sudah masuk ke periode ini. Dia masuk di tahun pertama ini gitu. Nah, sebagai contoh misalnya kayak gini ya. Misalnya kita jika investasinya terjadi di bulan Januari itu, maka rumus NPV yang kita masukkan adalah NPV, rate-nya masukkan, kemudian value-nya kita masukkan dari sini. Nah, kemudian ini kan tetap keluar nih gitu kan, tapi dia keluarnya bulan Januari, artinya ini ditambahkan, tapi di luar rumus NPV, ditambahkan di sini gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Lain halnya kalau misalnya 10.000-nya itu nanti keluarnya di bulan Desember, artinya di akhir tahun pertama, masuk di periode 1 gitu. Maka rumus NPV-nya jadi seperti ini. NPV rate-nya, kemudian ini ditarik dari awal. Ini tidak dikeluarkan dari rumus NPV, tapi dimasukkan di satu gini.
maka hasilnya tentu berbeda. Tuh. Nah, ini konsepnya. Jadi yang membedakan adalah kapan investasinya atau cash flow keluarnya untuk investasi itu terjadi. Apakah hari ini atau 1 tahun lagi, gitu ya. Kalau 1 tahun lagi, artinya itu masuk ke perhitungan PV, gitu ya. Artinya dianggap bahwa cash flow itu terjadi di akhir tahun pertama. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Klik like jika teman-teman ngerasa video seperti ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.